Puji nama Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Biarlah damai Tuhan berserta dengan kita, memenuhi hati dan pikiran kita untuk boleh kita datang menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk boleh kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan, menaikkan setiap penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Bapa yang selalu pelihara setiap kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, walaupun lewat badai cobaan. Badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari sama-sama kita naikkan bahwasanya Dia Bapa yang selalu pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik baik. Lewat badai cobaan, badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. lebih lagi nyatakan. Lewat badai cobaan, Semuanya mendatangkan kebaikan. mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Lebih lagi kami mau nyatakan di hadapan Tuhan, sekalipun lewat badai, kami tidak akan takut. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik
baik bagi. Amin. Dia baik bagi kami. Dia baik bagiku. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Sebab pagi ini kami mau naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang pelihara kami. Engkau Bapa yang menjaga kami. Engkau Bapa yang menolong kami. Engkau Bapa yang menuntun hidup kami. Syukur bagimu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya. Syukur kami bagi-Mu ya Roh Kudus. Engkau yang menolong dan menopang setiap kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik. Sangat baik. Engkau Bapa yang baik. Yang pelihara hidupku. Engkau Allah yang baik. Yesus. Yakin Kau bersamaku. Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu. Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu. Bapa yang bersamaku. Ku yakin Kau besertaku. kami mengalir bersama dengan Ku yakin Kau kuasa-Mu. bersamaku. Mengalir bersama dengan kuasa-Mu. Yesus Tuhan. Mengalir bersama kuasa-Mu. Allah Roh Kudus. Engkau manis. Syukur. Engkau kudus. Engkau luar biasa Tuhan. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Oh, Engkau Bapa. Bapa yang baik. Engkau Bapa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat segala kemurahan-Mu. Sungguh indah Engkau Bapa kami yang baik. Sungguh Engkau Bapa kami yang luar biasa. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau berperkara secara pribadi kepada kami masing-masing. Engkau yang mengetahui sampai kedalaman hati kami. Bahkan Engkau memeluk kami pada saat kami membutuhkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini menjadi pagi bagi kami untuk boleh menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Bahkan tak akan pernah berhenti untuk boleh kami memuji Engkau di dalam setiap hidup kami. Bahkan di dalam kesendirian kami. Kami senantiasa memuji Engkau. Terpuji Engkau Tuhan yang baik. Allah yang luar biasa. Kepadamu kami berserah. Kepadamu kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kita yang siap memuji Tuhan. Kita yang percaya, bahkan kita yang siap bersuka cita. Mari bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Kita bangkit berdiri. Kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kita angkat tangan kita menghadap tata Tuhan. Kenaikkan syukurku. Kasih Tuhan begitu besar. Yes. Kasih yang
begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Sama-sama naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti. Amin. Meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggi. Amin. Selalu memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Ku tak akan berhenti memuji, memuliakanmu. Memuji, meninggikan namamu, selalu memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan. Sekali lagi ya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu. Amin. Memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Bas memuji Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Amin. Kami mau naikkan syukur kami lebih meriah lagi bagimu Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Henti memuji, meninggikan namamu, selalu. Amin. Memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang sama-sama kita naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini, hidup yang kau beri, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Shalom, damai sejahtera Kristus atas kita semua, terutama buat warga kerajaan dan semua yang mendengarkan pemaparan ini. Saya menyampaikan dalam minggu yang lalu, yaitu suara dari surga dari Sang Bapa kepada Sang Putra. Yang pertama ketika dibaptis, kedua di Mount of Transfiguration, dan yang ketiga ketika dia mendekati Pesah yang terakhir, yaitu tahun ketiga dari pelayanannya. Dan kita melihat bagaimana saat itu ada orang-orang Yunani. Yunani ini mewakili Anda dan saya. The non-Jews, bukan orang-orang Yahudi. Kami ingin melihat Yesus. Ada sebuah tulisan tertata di depan mimbar kita di Denpasar. Sir, we want to see Jesus. We don't want to see you.
You want to see Jesus. Orang sekitar Anda dan saya ingin melihat Yesus melalui kehidupan kita. Dan pada saat itu ketika disampaikan oleh murid-muridnya, Kristus berkata, kalau sebutir gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu butir saja. Tapi apabila dia masuk dalam tanah dan mati, dia akan berbuah sangat banyak. Di dalam Yohanes pasal 15 diterangkan, kalau engkau berbuah banyak baru engkau memuliakan Tuhan ya, memuliakan Bapa. Dan engkau benar-benar adalah muridku. Apa tanda murid Kristus? Bukan pandai berkhotbah, tetapi berbuah bagi Tuhan. Lalu kemudian dia terangkan, barang siapa mengasihi nyawanya di bumi ini, dia akan kehilangan. Tapi yang menyerahkannya akan memperoleh kembali dan berbuah ganda. Sekarang hatiku terganggu, kata Yesus, trouble. Taraso itu tergoncang seperti hantam badai gelombang. Mungkin hari-hari ini Anda seperti itu. Tapi Yesus berkata, aku tidak berdoa, Bapa selamatkan aku dari saat ini. Dan ini perkataan sang pemenang itu. Bapa permuliakan namamu. Salah satu lagu kesukaan saya kalau memuji Tuhan adalah Father glorify thy name. Haleluya. Kemudian ketika dia berkata demikian, karena itu jangan biarkan hatimu trouble. Yohanes pasal 14 mengatakan, jangan kamu tergoncang ya. Jangan kamu takut khawatir. Percaya pada Allah, percaya juga kepada Kristus. Dan satu suara itu berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi melalui engkau. Ketika Yesus berkata, saatnya anak manusia dipermuliakan. Bukan itu dipromosi, bukan diberi mahkota, tapi justru diberi mahkota duri. Dipukuli, digebukin, dipentungin, diludai, dan terakhir disalibkan. Apabila anak manusia ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Karena itu beritakan tentang Yesus yang disalibkan dan Yesus yang bangkit. Dan kita yang mati dan bangkit bersama Yesus akan menyampaikan kemuliaan Allah. Hari-hari ini jaga mulut kita dari bersungut-sungut. Bagaimana memuliakan dia? Jelas dalam surat Ibrani dikatakan buah bibir yang memuliakan namanya. Ibrani pasal 13 bukan? Ya, the fruit of our lips, memuji Tuhan. Karena itu dalam hidup saya tidak ada waktu untuk bersungut-sungut. Lebih banyak waktu untuk mengucap syukur pada Tuhan, bukan? Ketika saya berbicara ini, ada sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup saya. Tetapi saya tetap bisa melayani Tuhan. Dan saya tetap bisa mengucap syukur. Sebab saya meniru Sang Kristus. Bapa, muliakanlah namamu. Melalui segala hal. Melalui keadaan baik maupun tidak baik. Kita memberitakan firman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia batu karang keselamatan kita. Karena itu umat Tuhan, ketika Sang Bapa berkata demikian, saya percaya dengan cara yang sama. Dengan cara yang mungkin sangat tidak masuk akal atau misterius. Dia akan memuliakan namanya melalui Anda dan saya. God bless you warga kerajaan. Amin. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan agar mereka boleh mendidik anak-anak mereka dengan takut akan Tuhan. Berkati rumah tangga mereka. Biarlah kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan dan usahakan, Tuhan membuat semuanya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Bila melalui kehidupan mereka berdua, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Berkati keluarga ini Tuhan. Bila keluarga ini lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, sehingga sungguh Tuhan, Engkau Allah yang selalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang sempurna atas kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan. Tuhan berkati. Makasih. Kita bersyukur
sebab Tuhan Bapa yang baik. Mari kita persiapkan hati kita biar kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Engkau Bapa yang mengasihiku, Tuhan tidak pernah pandang rupa dan bentuk kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sangat baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, tak kau pandang. Amin. Engkau yang buatku terbang, Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Amin. Engkau Bapa yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan. Amin. Berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau Bapa kami yang baik, Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa. tetesan air mata. Yes Tuhan, tak Kau biarkan. Amin. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik. Kami mengucap syukur Roh Kudus.
Yes, amin. Kau biarkan ku Berjalan sendirian. Bapa Bapakku Sekali yang lagi nyatakan, baik. panggil dia Bapa. Kau Bapa Amin, Engkau Bapa yang baik. Engkau mengerti. Sungguh kami bersyukur. Tetesan Amin. air mata Sungguh kami yang bersyukur. kau biarkan Ku berjalan sendirian. Ku yang baik. Engkau sungguh 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 baik bagi kami, Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Selalu kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami, Roh Kudus. Bapa yang sungguh baik. Selalu kebaikan-Mu nyata bagi kami. Mengerti bahasa. Kami mengucap syukur. Tetesan air mata. Kami mau tinggal tenang di dalam Tuhan. Bersyukur. Sebab kami tahu di dalam Bapa, Kau tinggal sangat tenang baik. ada kekuatan kami. Haleluya Yesus. Pada saat kami menyembah Engkau Bapa yang baik, kami tenang, kami kuat. Terima kasih Tuhan, Yesus. Engkau menolong kami. Bapa yang sangat baik. Engkau menolong kami Sungguh Bapa. baik. Bahkan Kau mengerti setiap keadaan umat-Mu, ya Roh Kudus. Berkaryalah Engkau Bapa. Kau tahu yang terbaik. Biarlah pagi ini menjadi hari di mana kami menaikkan syukur kami. Dari dalam hati kami mengagungkan Engkau, Roh Kudus. Engkau Bapa, Engkau Bapa. Sungguh Engkau baik bagi kami. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Sungguh tiada Allah Bapa yang seperti-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, biarlah umat-Mu datang menyembah Engkau. Dan biarlah kuasa-Mu dipenuhkan bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan biarlah jiwa kami bersorak kegirangan karena Engkau. Biarlah hati kami bersuka karena Engkau Bapa yang baik. Biarlah Roh Kudus berkarya. Amin, kami bersyukur. Berkaryalah Engkau ya Roh Kudus. Kami biarkan Engkau mengalir, berkarya secara bebas. Penuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang ajaib penuhkan kami Bapa. Kami mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan. Tidak cukup-cukupnya Bapa, tiada habis-habisnya. Kami rindu dan lebih lagi Tuhan, lebih lagi.
lebih lagi mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami panggil Engkau Bapa, kami mau panggil Engkau Bapa. Kami mau panggil Engkau Bapa. Kami mau panggil Engkau Bapa. Mari umat Tuhan, kita panggil Dia Bapa. Panggil Dia Bapa, sebab Dia Bapa satu-satunya yang baik. Tak Kau biarkan kami berjalan sendiri. Kami senantiasa bersama dengan Engkau, Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. I worship you. Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau mengerti tetesan air mata, basah tetesan air mata. Tak Kau biarkan Ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau mengerti kami Tuhan. Terima kasih Bapa. tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti Bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau sekali lagi Bapa-Ku katakan di yang hadapan Tuhan. baik. Kau Bapa-Ku yang mengerti bahasa tetesan air mata. Amin. Ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami siang hari ini. Ketika kami berkumpul 2-3 orang di dalam nama-Mu, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih atas perkenanan-Mu bagi kami siang hari ini Tuhan. Engkau layakkan kami menghampiri takhta kekudusan-Mu. Dan Engkau berkenan hadir memberkati setiap kami siang hari ini. Engkau berkenan hadir untuk memuaskan setiap hasrat jiwa kami. Engkau berkenan hadir tempat ini memenuhi setiap bejana-bejana kami. Memberi kekuatan bagi kami yang lemah. Memberi kesembuhan bagi setiap kami yang sakit ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang menerima kami apa adanya. Bapa yang mengangkat kami ketika kami jatuh. Bapa yang memulihkan keadaan kami. Terima kasih buat anugerah yang kami nikmati daripada-Mu ya Tuhan.
Terpuji namamu Tuhan. Kami beri hormat pujian, kami beri penghormatan kepadamu di tempat ini ya Tuhan. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu siang hari ini. Kami membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan yang berkata-kata dalam setiap hati kami, yang memberikan pengertian, iluminasi, pewahyuan dari Tuhan. Atas firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan siang hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikannya. Roh Kudus yang menerangi setiap perkataan firman yang kami baca, renungkan siang hari ini. Dan hidup itu dan berkuasa dalam hati kami. Dan membuat kami dipulihkan siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami gunakan waktu ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur bagimu Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, salam. Ya, saudara, kita bulan ini masih berbicara untuk membangun kehidupan kita. Ya, bagaimana kita membangun setiap kehidupan kita, ya, supaya kita bisa berkembang, bisa berdiri kokoh, bahkan bisa menghasilkan buah yang berlipat ganda. Amin. Karena itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau ambil judulnya dibangun di atas dasar yang teguh. Ya. Ya. Slide berikutnya di ayat firman Tuhannya, kita baca 1 Korintus pasal 10 ya. 10 itu. Ya. Nah saudara, di tema kita bulan ini 1 Korintus pasal yang ke berapa saudara? Bukan 10 itu saya, ayatnya yang ke-10. Ya, 1 Korintus pasal 3 yang ke-10 dan 11 ya. Oke, pasal 3 itu ya, itu teksnya ada, kurang ketik gitu ya. Ya, di dalam teksnya dikatakan bahwa ini tulisan Paulus. Dikatakan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya sampai tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 11-nya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, nah dasar itu adalah siapa saudara? Yesus Kristus, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan saudara, pernah dia cakap-cakap dengan murid-murid, dan dia bertanya, ya, kan banyak belum tahu siapa dia kan, ya, banyak nggak tahu siapa dia, yang tahu hanya namanya Yesus, tapi banyak nggak tahu dia kalau dia adalah Mesias, ya. Makanya dia bertanya kepada murid-muridnya, yang kalian dengar tentang aku siapa? Ya, yang kalian dengar tentang aku ini siapa? Menurut orang lain, aku ini siapa? Ya, nah di situ muncul. Ada yang berkata bahwa orang lain ketika mereka melihat Yesus, ya, orang-orang pada waktu itu ketika mereka melihat Yesus, mereka berkata Yesus itu adalah siapa? Yohanes Pembaptis. Ada yang berkata Yesus itu adalah Elia. Ya. Ada juga yang berkata bahwa dia Yeremia. Bahkan ada juga yang berkata bahwa dia adalah salah satu daripada
nabi. Nah, itulah anggapan orang tentang Yesus pada waktu itu ketika Yesus masih ada di dunia ini. Yesus sudah mengadakan mujizat, Yesus sudah mengajar. Tapi orang-orang yang mendengarkannya, orang-orang ahli Taurat yang mendengarkannya, orang-orang Yahudi yang bersama-sama yang mendengarkannya, pada waktu itu mereka masih menganggap bahwa Yesus itu adalah hanya salah seorang daripada nabi. Ya. Nah, termasuk Paulus. Yang waktu itu Saulus dia juga seorang ahli Taurat. Ya, dia ada di Stoa ya, dari pendidikan di sana. Nah, Saudara, kemudian setelah Tuhan Yesus tanya itu kepada murid-muridnya, menurut yang kalian dengar tentang aku, siapa aku ini? Dikasih tahu. Ya, ternyata orang-orang itu belum lagi kenal. Banyak orang pada waktu itu sudah melihat mujizat, sudah mengalami ya 5.000 orang makan ya, 5 roti 2 ikan. Tapi anggapan mereka Yesus hanya salah seorang daripada nabi. Nah, kemudian Bapak Saudara, ya di Matius pasal 6 yang 16 ayat ke-18 nanti pasal 16, dan dia bertanya kepada murid-muridnya, oke, itu kan pendapat orang-orang. Nah, menurut kamu aku ini siapa? Ya, kita ini udah sama-sama loh. 3 tahun kita sama-sama. Ya, aku ini siapa? Ya. Ya, orang lain berkata aku seorang nabi. Nah, menurut kamu ini siapa aku? Nah, salah seorang murid berkata bahwa Petrus menjawab apa? Yesus adalah siapa? Anak Allah yang Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, di apa Saudara, kalau Saudara baca di Matius pasal 16, ya, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Ketika Petrus mengatakan demikian, apa kata Yesus sama dia? Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku dan Allah mau tidak menguasai. Nah, Saudara, di situ bisa dilihat bahwa dasar yang kokoh itu, batu karang yang kokoh itu adalah pengenalan akan Tuhan yang benar. Ya. Supaya kita bisa kokoh, dasar yang kokoh itu adalah mengenal Tuhan dengan benar. Ya, dan itu yang dilanjutkan Paulus, Saudara, ketika dia berkata dalam ayat yang kita baca tadi ini, aku sudah meletakkan dasar. Ya, dasar apa ini? Dia sudah meletakkan dasar, dia sudah memperkenalkan Kristus. Nah, Saudara, Paulus itu, Saudara, orang berkata, banyak orang meragukan Paulus. Dia kan seorang penjahat. Kok bisa-bisa tiba-tiba dia menulis, dan orang Kristen itu begitu bodoh dan percaya dengan tulisan Paulus. Ya, dia itu penjahat. Nah, itu Paulus itu, Saudara, adalah seorang ahli Taurat loh. Dia itu lulusan, kalau dari sekarang lulusan S3-nya teologi loh. Paulus itu, Saulus namanya sebelumnya, dia tahu Mesias. Dia tahu bahwa Mesias itu akan datang menyelamatkan manusia. Dia percaya itu. Ya. Hanya saja dia tidak tahu siapa Mesiasnya. Ngeri ya? Nah, dia percaya bahwa presiden datang ke sini. Tapi nggak tahu kita siapa presiden di antara kita, karena begitu dia. Nah, makanya Saudara, ketika dia bertemu dengan Tuhan, ketika dia di Damsyik itu, di situ dia baru mengenal bahwa Mesias yang ditunggu-tunggu itu adalah siapa? Tuhan Yesus. Makanya dia ketika dia menulis, luar biasa, kan dia sudah tahu sebenarnya, Mesias itu tahu dia. Ya. Nah, dan dia berkata, Saudara, aku sudah meletakkan dasar. Apa ya dasar yang diletakkan Paulus, Saudara, di dalam Kisah pasal 5 ayat 42, dia katakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dasar. Ya, jangan tunggu-tunggu lagi Mesias yang lain. Nah, sekarang begitu.
Ya, juru selamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang kamu salibkan itu. Dan itu diberitakan di mana-mana. Nah, saudara, kita orang percaya, kita harus ini percaya betul, ya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Ya. Jangan percaya suatu statement bahwa banyak jalan ke Roma. Betul, jalan ke Roma banyak. Tapi jalan ke surga cuma satu. Saudara mau pergi ke Roma bisa naik udara, naik laut. Kalau saudara pintar berenang bisa berenang sampai ke Roma. Ya, kalau jago berenang dari Belawan sampai ke Roma bisa aja, ya. Naik sampan bisa. Ya, tapi jalan ke surga cuma satu. Siapa? Tuhan Yesus. Ya. Jangan percaya kalau saudara ada berkata bahwa agama itu sama. Iya. Di bidang tertentu dalam kasus sama-sama mengajarkan yang baik, betul. Ya, sama-sama mengajarkan kebaikan, betul, ya. Tetapi saudara, Alkitab mengajarkan suatu kebenaran. Ada suatu kepastian di dalamnya. Dan itu dasar yang dibangun oleh Paulus. Yang diletakkannya dasar. Ya, bahwa tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Ya. Ya. Dia meletakkan dasar itu bagi setiap kita. Jangan kita menjual iman kita hanya gara-gara misalnya jabatan, karir lah, pasangan hidup lah. Terlalu kecil Tuhan Yesus itu kita buat, karena gara-gara itu kita tinggalkan. Ya. Pertama dasar itu adalah dia katakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dia juru selamat itu. Yang diurapi itu Yesus itu. Jangan ditunggu yang lain. Dasar yang kedua saudara apa? Keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Ya, di dalam Mesias itu kemudian keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Ya, di 2 Timotius pasal 2 ayat 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Itu dasar. Ya, jangan saudara meragukan itu. Kalau saudara masih ragu itu berarti dasar saudara itu masih rapuh. Ya. Ketika kita masih punya prinsip, semua agama sama, semua menuju ke sana, itu kan pendapat saudara itu saudara masih rapuh loh. Ya, saudara artinya masih meragukan bahwa ada keselamatan di luar Yesus, hanya satu, ya. Nah, itu dasarnya. Kemudian dasar apa yang diletakkan oleh Paulus? Satu, ketiga adalah keselamatan kita peroleh karena iman, ya. Bisa dilihat dari slide, ya. Keselamatan karena iman, bukan karena usaha manusia. Ya. Itu penting. Dasar ini bahwa keselamatan kita peroleh karena iman. Bukan karena kita berbuat baik. Ya. Saudara diselamatkan Tuhan, menerima keselamatan itu bukan usaha kita. Bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita banyak menjumpa ke gereja, bukan karena banyak kita menolong yatim piatu orang miskin, walaupun itu baik, tapi itu tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Ya. Nah, keselamatan kita peroleh hanya karena iman kita. Iman apa? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Amin. Ini ulang dasar loh, ini pengajaran dasar. Ya, supaya saya review aja kita. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Keselamatan kita peroleh karena iman. Bukan karena usaha kita. Ya, kita diselamatkan Tuhan, kita disucikan Tuhan karena kita percaya. Kita buka hati kita, Tuhan Yesus, saya terima Engkau menjadi Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Ya, Engkau yang berkuasa berdaulat atas hidup saya. Nah, itu dasar, ya. Itu dasar diletakkan oleh Paulus. Kemudian saudara, upah atau hidup kekal ada di dalam Yesus. So, upah itu ada. Bagi orang yang percaya,
Hidup kekal sudah disediakan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Jadi nggak ada mudah-mudahan. Ya. Saudara yang sudah terima Yesus di tempat ini, jangan lagi berkata mudah-mudahan saya masuk surga. Ya, itu kepastian bahwa hidup kekal sudah diberikan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Ya, itu dasar, dan Paulus sudah mengajarkannya, sudah meletakkan dasar itu. Hal-hal ini saudara jangan pernah ragu. Ya, walaupun ada banyak pengajaran yang lain saudara terima, tapi jangan ragu akan kebenaran ini. Ya, mungkin saudara baca literatur banyak di YouTube, dari internet, tapi kalau udah menyimpan dari dasar ini, saudara berarti itu perlu dibuang. Ya, dasar ini penting. Nah, Paulus sudah meletakkan dasar Yesus Kristus adalah Mesias, keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus, keselamatan diperoleh karena iman bukan karena usaha manusia, dan hidup kekal ada di dalam Yesus Kristus. Oke. Nah, tadi Tuhan Yesus adalah dasar yang teguh ya, batu karang, rock. Makanya gereja kita pas itu, rock artinya batu karang. Ya. Nah, berikutnya saudara, apa yang perlu dibangun? Hal yang dibangun. Nah, ini dasar tadi kan. Paulus sudah meletakkan dasar. Nah, sekarang kita membangun di atas dasar tadi. Kita sudah terima Tuhan menjadi juru selamat pribadi kita. Nah, apa yang perlu kita bangun dalam hidup kita? Dasar sudah diletakkan tadi bahwa keselamatan tidak ada selain di dalam Yesus. Nah, sekarang kita lagi membangun ini. Tema kita bulan ini bicara tentang kita bangun hidup kita. Kita bangun diri kita. Nah, apa yang harus dibangun? Satu adalah mentalitas kerajaan. Ya. Kita yang sudah lahir baru saudara, di dalam Yohanes pasal 3 itu saudara, ya, kita ada dalam wilayah kerajaan surga. Kita ini masih di dunia saudara, tetapi sesungguhnya kita ini adalah warga kerajaan surga. Ya. Yang berlaku dalam hidup kita ini adalah apa? Undang-undang surga loh. Ya. Kita ini duta besar dia yang ditempatkan Tuhan di dunia ini. Ya. Kemanapun kita berada, kita harus percaya bahwa satu itu adalah kita anak Tuhan. Amin. Saudara di tempat kerja, jangan lupa saudara anak Tuhan di situ loh. Saudara bukan hanya anak Tuhan di gereja. Ya. Di tempat kerja saudara anak Tuhan. Di sekolah yang masih sekolah saudara di sana anak Tuhan loh. Ya, ketika saudara ada di lokasi, ya mungkin penyembah bahalanya kuat, jangan nakut-nakuti. Jangan lupa satu saudara adalah anak Tuhan. Amin. Ya. Nah, ketika pesta dulu ada adik ipar saya, adik dari istri ke daerah Pakat sana, dan mertuaku bilang jangan bawalah anak kecil. Kenapa? Di sana banyak kuasa kegelapannya. Ya. Nah, saya menyadari, ya saya ini anak Tuhan loh. Masa takut sama kuasa kegelapan? Seandainya pun ada di sana kuasa kegelapan, ngapain kita takut? Mestinya ketika kita hadir, kuasa kegelapannya yang lari. Amin. Ya. Ketika Tuhan Yesus lewat, saudara, ada seorang orang kerasukan di Gerasa itu. Ya. Apa katanya? Ngapain kau kemari Tuhan Yesus? Jangan ganggu kami. Kan gitu kan? Tolong jangan ganggu kami di sini. Saudara itu anak Tuhan. Kalau saudara ada di suatu tempat, mestinya kuasa kegelapan itu berkata, jangan dekat-dekati si anu itu. Kenapa?
ada Tuhan bersama dengan dia. Amin. Ya. Misalnya kalau segelapan berkata, Pak Timothy itu jadi ganggu, itu anak Tuhan itu. Ya. Iblis anu berkata kepada kawan-kawan, jangan ganggu kami di sini. Kami tahu engkau anak Allah, kan gitu. Kami tahu engkau datang dari sorga, tolong jangan ganggu di sini. Jadi saudara, jangan lupa bahwa ya mentalitas kita itu, pola pikir kita itu bahwa kita ini ada dalam wilayah kerajaan sorga. Amin. Ya, saya ulangi lagi saudara, kerajaan sorga itu berbicara tentang pengaruh otoritas dan otoritas. Sorga itu tempat. Sorga itu tempat, ya di sorga hanya satu. Tapi wilayah kerajaan sorga bisa ada di sini, bisa di Amerika, bisa di mana-mana. Itu namanya kerajaan di mana Allah yang berdaulat sepenuhnya. Allah yang berkuasa. Nah, ketika kita mengizinkan Tuhan berkuasa atas hidup kita, maka otoritas kerajaan sorga itu ada di situ dalam hidup kita. Amin. Ketika kita menundukkan diri kepada Tuhan, saudara, maka otoritas kerajaan Allah itu ada dalam hidup kita. Kita anak Tuhan loh. Ya. Anak tentara aja pun kadang-kadang orang lain takut ganggu. Betul loh. Jenisnya kalau tahu orang lain bapaknya Pak Simorangkir itu tentara, pasti enggak sembarangan mengganggu kan? Ya, membulinya enggak sembarangan. Awas kalau bapaknya nanti keluar, nanti bapaknya baru tahu kok katanya. Ya. Tuhan itu akan begitu dengan kita. Iblis akan berkata demikian dengan kita. Jangan ganggu, pasti dabutan. Ada Tuhan bersama dengan dia. Ada malaikat Tuhan di sampingnya, jangan berdekat. Iblis akan berkata begitu. Ya, mentalitas kita menyadari itu, saudara. Meskipun cuman kita yang lahir baru di dalam suatu keluarga kita, ya, jangan anggap diri kita rendah, jangan anggap diri kita itu tidak ada apa-apa. Kita itu anak Tuhan di situ. Kuasa Allah ada dalam hidup kita di situ. Dan itu harus kita kembangkan. Ya, makanya ketika kita bekerja pun, ya bekerjalah kita sebagai anak Tuhan. Amin. Jujurlah kita juga sebagai anak Tuhan. Ya, yang jualan misalnya timbangannya, jujurlah pula timbangannya, kan gitu. Ya, jangan 1 kilo jadi ya 9,5 ons, kan gitu. Bagaimana ada wilayah, bagaimana ada pengaruh kerajaan surga di situ? Timbangan kita pun bersalahan, kan gitu. Ya. Nah, apa tentang mentalitas ke-1, status kita sebagai anak Allah, yang kedua otoritas kerajaan, saya singgung tadi ya. Ya. Otoritas Allah itu ada pada kita. Ya. Bahwa kita mengusir setan di dalam nama Yesus. Tanda-tanda orang percaya, Markus pasal yang ke-16 ayat 17 ya. Itu menyertai setiap kita yang percaya. Menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang sakit sembuh. Dan itu sudah Tuhan berikan bagi kita. Ya. Perlengkapan itu sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Tinggal kita menggunakannya. Tinggal bagaimana kita menggunakannya, itulah kita latih, itu yang kita bangun. Senjata itu, senjata Allah sudah disediakan, sudah diperlengkapi, sudah diberikan bagi setiap kita. Ya. Perlengkapannya sudah dikasih semuanya, tinggal kita menggunakannya. Amin. Ya. Kalau ada yang sakit, saudara, air putih pun bisa doain, nggak usah tunggu mesti obat begini, mesti pendeta, ya. Ya. Maunya pendeta lah, agak digoyang-goyang sedikit kepalaku ini, barulah sembuh. Itu nggak perlu, saudara. Ya, seperti Naaman ya, dia minta kesembuhan kepada Elia. Elia bilang, udah celupkan aja dirimu di sungai Yordan 7 kali, udah sembuh dengan apamu itu, kustamu itu. Menggerutu di jalan kan, aduh. Tak pikir tadi
Dia agak goyang-goyang kepalaku ini tadi. Aduh, rupanya hanya disuruh celupkan aja. Ya kadang-kadang kita punya mental begitu sebagai orang percaya. Ya, kadang-kadang kita kurang yakin kalau kita doain itu sembuh. Ya maunya pendeta lah, ya minimal lah pemimpin komsel lah doain baru. Ya, padahal yang kita pun bisa mendoakan, otoritas Allah pun ada dalam diri kita. Amin. Ya, otoritas ada dalam hidup kita. Sudah Tuhan berikan. Ya, di dalam Lukas pasal 10 itu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking aja pun dikasih Tuhan. Kalaupun harus di hadapan begitu. Ya. Makanya dalam hati saya, kenapa ya? Ya, ketika Daniel dibawa ke gua singa, singanya enggak berani nerkam. Singanya lihat. Ada Tuhan bersama dengan dia, ada bos bersama dia. Iya. Singa tahu ada bos bersama dengan Daniel. Ya. Awas. Diam aja dia kan. Nah, kemudian saudara, kita harus mentalitas kerajaannya harus dikembangkan bahwa kita adalah orang percaya yang dibenarkan. Ya. Ini jangan lupa ini. Kadang iblis sering nuduh kita loh. Ya. Iblis itu menuduh dan mendakwa. Ya. Ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, dan dia berkata doamu enggak dijawab Tuhan. Kau bukan anak Tuhan lagi. Ya. Kamu tidak apa-apanya lagi. Kita lupa. Ya. Akhirnya kita lupa bahwa apapun dosa kita, kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Ya. Kita lupa. Kita ini orang benar saudara bukan karena kita melakukan hal-hal yang benar. Tapi kita menjadi orang benar karena apa? Dibenarkan. Oke, ya. Berikutnya saya cepat. Apa yang perlu dibangun saudara? Setelah mentalitas itu berbicara tentang apa? Pola pikir lah. Ya. Pola pikir kita ini tentang bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Bahwa kita punya otoritas, bahwa kita ini adalah orang benar, dan ini harus menguasai pikiran kita. Ya, nah Paulus menasihati orang Filipi, dia berkata bahwa semua yang manis, apa lagi? Ya, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Itu kuasa, itu mentalitas kerajaan. Ketika sesuatu terjadi, pola pikirnya pola pikir kerajaan. Ya. Nah, saya pernah ketemu orang dan dia pergi ke gereja. Dapat ke gereja bannya kempes. Ya. Nah, dia kata ya, aduh, Tuhan menghajar aku. Kenapa? Aku enggak doa pagi tadi. Akhirnya kempeslah bantu. Ini pikirku salah, pemikiran yang salah. Ya, memangnya Tuhan sekejam itu? Enggak doa pagi langsung, enggak baca langsung tendangnya, gitu kan? Ya, Tuhan enggak sejahat itu loh saudara. Ya. Kalau saudara kempes bantu wajar, ya. Saudara puasa 1 bulan pun bisa jadi. Ya, saudara berdoa selama 1 bulan pun puasa, ya bisa jadi ban saudara bisa kempes juga. Ya. Tapi ada hal-hal yang baik kadang-kadang Tuhan izinkan itu. Ya, supaya terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang untuk menghindari kita ada bahaya di depan, Tuhan izinkan itu terjadi bagi kita. Ya, kita pikirkan yang baik, ya. Nah,
Oke, kemudian adalah budaya kerajaan. Ya. Membiasakan diri hidup dalam kerajaan, Saudara. Nah, kalau tadi mentalitas itu berbicara tentang pola pikir ya. Ya. Pemahaman sudut pandang kita. Ya. Kalau budaya kerajaan adalah berbicara tindakan kita sehari-hari. Yang menunjukkan bahwa kita adalah anak tuh. Amin. Ya. Sebagai anak Tuhan pasti rindu akan persekutuan. Amin. Iyalah. Ya. Sebagai anak Tuhan pasti rindu baca Alkitab setiap hari. Betul kan? Ya kalau ada anak Tuhan nggak ada waktu baca Alkitab tiap hari, tanda tanya loh. Ya, apalagi menghindar. Ya, menghindar ada pertemuan ibadah, menghindar ada aja alasan. Ya, bisa jadi masuk akal sih, masuk akal. Tapi Tuhan tahu motivasi kita nggak datang itu apa. Ya. Nah, budaya perlu dilatih. Pertama dapat dipercaya, saya hanya beberapa saya angkat saudara. Sebagai anak Tuhan kita harus kembangkan bahwa kita bisa dipercaya orang. Kita jadi karyawan bisa dipercaya orang. Ya. Tanpa bos, tanpa diawasi kita bisa bekerja sendiri. Ya. Di saat kita sendiri Tuhan bisa percaya bahwa kita tidak akan neko-neko. Ya. Bisa dipercaya ya. Kemudian saudara, budaya yang harus kita kembangkan itu adalah belas kasihan. Warga kerajaan itu saudara punya belas kasihan. Ya. Beberapa kali datang sini kadang orang ODGJ ya. Kalau sekarang namanya ODGJ ya. Orang dengan gangguan jiwa nggak bisa lagi dibilang orang gila. Ya bisa diadukan kita ya. Ya datang minta-minta lah. Tapi ternyata saudara, mereka itu tahu kok berterima kasih loh. Makasih ya Bu, makasih ya itu. Gitu. Ya. Walaupun apa adanya kasih kadang-kadang mau makan, mau kemarin ada lapar aku katanya, ya udah mau dibungkus nasinya, mau ya udah bungkus kasih sama dia nasi, biar dia makan. Kadang-kadang kita kasih uang juga nanti berceceran sama dia, bagusnya beli nasi lah, bungkus nasi udah, oh dia kasihkan. Nah saudara, berbelas kasihan kita berlatih diri kita sebagai anak Tuhan, ya. Kita latih diri kita untuk tergerak oleh belas kasihan, untuk menolong orang lain, ya. Ya, termasuk dalam ya gereja kita ini juga. Kita pengen gereja kita ini punya gedung sendiri, ya kita juga yang berbelas kasihan di dalamnya kan. Nggak bisa juga kita harap-harap dari luar semua kan. Ya kita dulu mulai kan. Ya. Apalagi sekarang ini cuaca panas, saudara pasti panas kan? AC-nya cuma satu yang bagus. Kalau saudara mau beli AC juga boleh. Kasih tahu sama saya, kita pasang AC satu lagi ya. AC sana udah rusak itu. Ya saudara dapat berkat bonus gitu kan? Ya telepon aja saya, Pak Jaya aku mau ngasih AC ini satu ya boleh. Ya supaya kita agak sejuk-sejuk di sini kan? Ya, berbelas kasihan saudara kepada orang yang layak menerima belas kasihan. Ya, karena saya depan ini dipikir saya apa? Saya kan istri kan jualan depan ini kan. Aku duduk di atas beca itu, datang orang naik mobil, udah dikasihnya sama tukang beca, dikasih juga sama saya. Mungkin karena saya jualan pakai beca barangkali kan. Bapak ini tukang beca kerasa. Dikasih juga, oke lah makasih lah. Ya kadang saya kasih sama orang lagi yang membutuhkan. Ngasih bungkus. Tapi
Gini loh saudara, mereka itu saya tahu mereka agama tetangga, agama sebelah, tapi punya belas kasihan loh, punya empati dengan orang lain. Bukan karena mereka lebih, kadang mereka naik sepeda motor kok ngasih. Ya, salah tahu dari apa mereka ya, dari penampilan mereka, ya seperti kita juga ya. Tapi mereka melatih diri mereka untuk berbelas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Ya, nah apalagi kita sebagai warga kerajaan surga, kita yang tahu bahwa dunia ini kita tinggalkan suatu saat, gitu kan? Iya kan? Di surga kita pemilik surganya kita kan? Dunia ini tidak ada apa-apanya. Nah, malah kita yang sebenarnya yang lebih lagi tergerak oleh belas kasihan, ya. Ya bekerja atas dasar kasih. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu saudara, kita kerjakan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Saudara boleh bekerja di tempat kerja, tapi saudara bekerja di sana karena saudara mengasihi Tuhan. Ya. Yang saudara berkata bekerja dengan jujur, ya, jualan dengan jujur, ya, belajar dengan jujur, ya, aktivitasnya semua kita kerjakan ke atas dasar kasih. Dan orang bisa merasakan itu, orang bisa menyentuh, ya, hati orang bisa tersentuh kalau kita bekerja dengan kasih. Dan itu bersaksi. Ya, ketika kita bekerja dengan kasih, itu bersaksi dalam hati orang yang melihat. Itu bersaksi dalam hati orang yang menyaksikan, yang memperhatikan kita. Ya, butuh waktu, orang akan diberkati, orang akan bertanya, saya lihat kamu bekerja, saya diberkati. Amin. Oke, pertama tadi yang harus kita bangun dalam mentalitas kerajaan, yang kedua budaya. Iya, budaya. Kerajaan ketiga yang kita bangun itu saudara adalah potensi atau talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Itu perlu kita bangun. Dasar kita sudah bagus tadi, sudah iman kita sudah bagus. Tapi potensi yang Tuhan percayakan bagi kita, kita harus bangun. Ya. Nah, harus bangun. Ngomong-ngomong kemarin dengan Bang Timo, dia punya panggilan bersaksi, itu bagus. Ya, memenangkan jiwa, menceritakan, itu punya karunia loh itu. Saya punya teman dulu saudara di gereja kami yang lama, dia bekas truknya kawan ini, dan sehingga kalau ngomong dia agak gagap-gagap, begini saudaraku katanya gitu. Ya. Terima Tuhan Yesus, hidupmu berubah katanya. Oh saudara, tiap minggu bawa jiwa loh saat. Ya, aku aja lancar ngomong, kadang mau bawa satu jiwa susah loh saudara. Dia gagap, tapi tiap minggu bisa dia bawa loh. Dia bisa bersaksi menangkan jiwa satu tiap minggu. Itu karunia loh, harus kembangkan. Ya. Saudara mungkin apa? Berdoa, silakan saudara berdoa. Tidak semua orang bisa khotbah juga, tidak semua orang bisa nyanyi. Ya, tidak semua. Bagi saudara penyanyi, ya kok apa saudara bangun. Ya. Bangun diri kita, jangan cukup dengan yang kita lihat saat ini. Saya kasih saudara, saya diberkati juga kemarin. Saya dengar sedikit. Ya, itu pertemuan tim profetik sedunia. Sedunia saya katakan ada luar negeri. Ya, bagaimana ya pujian penyembahan. Nah, betapa pentingnya diri kita membangun diri kita. Potensi-potensi yang kita punya ini kita kembangkan lagi. Ya. Nah, apa saudara pemusik, penyanyi, pendoa, ya. Saya perkatakan saudara usher, siapa bilang saudara nggak bisa, ya? Siapa bilang nggak bisa? Saudara salam orang lain bisa sembuh. Ya, kadang-kadang kita ketawa aja orang lain bisa pulih loh. Ya. Ada punya panggilan. Ya, sapu tangan Paulus kan. Bau keringat itu kan. Kan bisa sembuh orang kan. Ya, bayang-bayang Petrus. Bayang-bayang bisa sembuh orang.
bangun potensi yang kita punya. Ya, saudara ada yang dipanggil Tuhan itu sebagai motivator, ya. Saudara punya potensi untuk mengajar, dikembangkan. Saudara punya potensi apa? Ya, dia juga harus dibangun untuk kerajaan kerajaan. Nah, saudara, dan Paulus tadi sudah berkata bahwa aku sudah meletakkan dasar, kalian tinggal membangunnya. Ya, dasar sudah diletakkan. Dasarnya adalah Tuhan Yesus, dan kita akan membangun diri kita di atasnya. Ya, kita sebagai orang percaya, kita bangun mentalitas kita, mental sebagai orang percaya. Ya, punya pengharapan. Ya, budaya kita budayakan hidup kita sebagai orang percaya. Termasuk dalam contoh-contoh kecil dalam berkendara. Ya. Ya, kadang-kadang istri saya saya lalai gitu kan. Gara-gara cuman ke belakangnya, fotokopi ke belakang ke jalan ayahanda, nggak usah pakai helm lah, dekat. Dia yang merepet sama. Wah, Pak ini katanya dekat. Ya, tapi khotbah nanti warga kerajaan surga nggak jadi warga. Nah itu loh saudara. Ya. Nggak apa-apa sebenarnya, memang nggak ada polisi lewat belakang ini gitu, kan? Tapi sebagai warga kerajaan surga tidak patuh, ya, pada aturan pemerintah. Nah, baik Bapak Saudara, ini yang perlu kita bangun dalam hidup kita, ya. Kita bangun mentalitas kita ini, jangan lupa, jangan sampai kita diintimidasi oleh iblis, ya, sehingga lupa posisi kita adalah anak Tuhan. Lupa posisi kita bahwa kita orangnya berkuasa. Lupa posisi kita bahwa surga sudah disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Ya. Kita harus percaya itu, surga sudah disediakan Tuhan bagi kita. Bahwa sekarang ini pun kita sudah ada di dalam wilayah kerajaan surga. Ya. Apa saja yang kamu minta di dunia ini terlaksana di surga. Itu kata Tuhan dong. Ya, 2-3 orang meminta apa saja, bersehati meminta, ya, Bapa di surga akan berikan. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Itu loh otoritas. Ya, kita ikat kuasa kegelapan di sini, maka surga mendukungnya. Itu maksudnya saudara. Apa yang kita kerjakan di bumi ini, surga mendukungnya, mensupport, meneguhkannya. Saudara menyatakan kesembuhan bagi seseorang, maka surga mendukungnya. Oke, sembuh, maka terjadi kesembuhan. Bukan karena kitanya, karena supportnya dari surga. Ketika kita menyatakan kamu diberkati, kamu dipulihkan, kamu bebas, maka surga mendukungnya, mensupport. Maka terjadi pemulihan, maka terjadi kebebasan. Amin. Oke, lah Bapak Ibu Saudara, beberapa poin yang bisa saya kasih untuk kita siang hari ini untuk bisa membangun diri kita. Jangan lupa dasarnya Tuhan Yesus. Ya, harus itu memang, tapi kita harus membangun diri kita di atasnya. Ya, supaya kita ini bisa menghasilkan buah, Tuhan akan dipermuliakan. Ya. Dan apa yang kita lakukan, dan apa tindakan kita, ya, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ya, mari kita berdoa. Ya, Bapak Musik boleh maju ke depan. Nanti saya serahkan Pak Gembala untuk memimpin kita pertemuan kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini. Kau sudah berbicara bagi kami bahwa dasar yang teguh itu adalah Tuhan Yesus. Ketika kami percaya menerima Engkau menjadi Tuhan Juru Selamat pribadi kami, ketika kami izinkan Tuhan berkuasa, berdaulat sepenuhnya atas hidup kami, maka kami sudah berdiri atas dasar yang hari ini Tuhan kami sudah berbicara, belajar bagaimana kami harus membangun hidup kami. Kami melatih diri kami punya mentalitas sebagai warga kerajaan surga.
Melatih diri kami supaya budaya kerajaan sorga itu nyata dalam setiap tindakan perilaku kami sehari-hari Tuhan. Dan orang dimuliakan, orang diberkati, dan orang akan memperlihatkan Engkau ya Tuhan ketika mereka melihat kehidupan kami. Terima kasih buat benih firman Tuhan yang kami renungkan siang hari ini Tuhan. Tuhan yang beri pertumbuhan itu dan setiap hati kami, sehingga menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terpuji nama Tuhan sudah memberkati kami siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apakah Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggur? Kalau sudah, mari kita angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Mari bawa ucapan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Senang bisa bertemu kembali dengan jemaat Tuhan dalam ibadah raya kita minggu ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, dan kami rindu agar minggu depan dapat kembali hadir beribadah bersama kami di tempat ini. Ibadah raya kita berlangsung seperti biasa setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi hingga selesai. Dan untuk saat ini ibadah roki masih ditiadakan. Doa pengerja setiap hari Sabtu mulai pukul 7 malam di GBI Rock Center Medan. Kami himbau pada seluruh pengerja dapat menghadirinya. Mari bertumbuh dan berkembang bersama dalam kegiatan Komsel. Untuk waktu dan tempat dapat dilihat dalam lembaran warta. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara atas doa dan dukungan untuk dana pembangunan kita yang terkumpul hingga saat ini. Dan kami mengajak kepada jemaat Tuhan untuk menabur bersama dalam pekerjaan Tuhan. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan di GBI Rock Ministry Medan wajib mengikuti protokol kesehatan. Dan kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara agar tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari bertumbuh dan berakar serta tinggal di dalam Yesus Kristus. Tetap kuat, tetap sehat. Demikian warta kita minggu ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Allah akan melimpahkan berkat dalam setiap hidup kami. Apapun yang menjadi kegiatan dan apapun yang kami lakukan, berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita, bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita
yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemerintah, yang memerintah. Takkan ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup. Amin. Dia bangkit dan hidup. Dia bangkit dan hidup. Yes. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Oh, 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 Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai, melindungi, dan memberkati seluruh hidup kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.